Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Pembahasan kali ini adalah di bab 5, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah beliau wafat, hal ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan berdirilah sebuah dinasti baru, yaitu Bani Umayyah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah merupakan pendiri dari dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Sistem pergantian kepemimpinan pada Daulah Bani Umayyah dilakukan secara turun-temurun atau sama dengan sistem kerajaan. Selanjutnya, khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Terdapat 14 orang khalifah yang bergantian memimpin, berlangsung selama 90 tahun. Nah, pembahasan tentang khalifah yang pertama yang merupakan pendiri dari Bani Umayyah itu sendiri, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa awal kepemimpinan beliau masuk Islam pada usia di 23 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Muawiyah sebagai penulis pendamping wahyu beliau. Diangkat menjadi gubernur di Syria selama 20 tahun dan berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Beliau wafat pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Selanjutnya, khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah yang merupakan anak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Diangkat menjadi khalifah atas penunjukan oleh orang tuanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, dan menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Yazid bin Muawiyah wafat pada usia 38 tahun. Dan selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid, atau cucu dari Muawiyah yang pertama tadi, anak dari Yazid. Khalifah yang kedua dikenal dengan sebutan Muawiyah kedua, cucu dari Muawiyah ya. Nah, pada masa pemerintahannya hanya 6 tahun ia mengundurkan diri karena sakit dan wafat di usia 23 tahun, usia yang relatif mudah. Dan selanjutnya khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Al-Hakam. Beliau merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani, berpikiran tajam. Ia juga pandai membaca Al-Quran. Menjabat sebagai khalifah hanya sebentar dan beliau wafat di usia 63 tahun. Selanjutnya Abdul Malik bin Marwan. Ia berhasil menyatukan kembali dunia Islam, berhasil menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk taat pada pemerintahannya. Abdul Malik bin Marwan ini mendapat sebutan pendiri yang kedua dan menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan. Beliau wafat pada usia 60 tahun. Dan khalifah yang keenam yaitu Walid bin Abdul Malik, lahir pada tahun 50 Hijriah, dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi, menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan di Afrika atau di Afrika Utara menuju benua Eropa. Kemudian membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus, dan beliau wafat pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Khalifah yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, lahir pada tahun 504 Hijriah atau 674 Masehi. Pada masa pemerintahannya selama 2 tahun dan dilantik menjadi khalifah setelah Walid bin Abdul Malik wafat, atau khalifah yang keenam itu meninggal, kemudian beliau dilantik, dan memiliki watak yang kurang bijaksana dan suka mengumpulkan harta. Kemudian beliau dicopot dari jabatannya sebagai gubernur pada saat naik tahta, wafat pada usia 44 tahun. Dan selanjutnya yaitu khalifah yang ke-8
yaitu Umar bin Abdul Aziz, sosok khalifah yang takwa dan bersih, sosok pemimpin yang adil dan sederhana, mengurangi pungutan pajak dan menganggap semua penduduk itu sama atau setara. Wafat pada 720 Masehi dalam usia 39 tahun. Sebagai tambahan informasi, pada masanya lah atau pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya, khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Sejak kecil hidup dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcakapannya dalam memimpin membuat Daulah Bani Umayyah mulai goyah. Pada masa pemerintahannya, banyak muncul propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Pada masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun dan beliau wafat pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Selanjutnya, khalifah yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik, termasuk khalifah-khalifah terbaik. Dinobatkan sebagai khalifah pada usia 35 tahun. Masa pemerintahannya selama 19 tahun 9 bulan. Beliau wafat pada usia 55 tahun. Ia merupakan khalifah yang cakap, jujur, dan ahli dalam strategi militer. Khalifah yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid, lahir pada tahun 90 Hijriah. Pada masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Memiliki kepribadian yang kurang baik sehingga pada saat menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Berhasil membuat kebijakan menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia berlipat ganda. Namun beliau wafat pada usia 40 tahun. Selanjutnya, khalifah yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid. Masa pemerintahannya singkat, yaitu sekitar beberapa bulan saja. Banyak mengalami kesulitan saat menjadi khalifah. Sebelum wafat, berwasiat kepada saudaranya Ibrahim untuk menjadikan khalifah sepeninggalnya. Jadi beliau berpesan bahwa sepeninggalnya yang menggantikannya itu saudaranya yaitu Ibrahim. Selanjutnya yaitu Ibrahim bin Walid. Khalifah ke-13 diangkat menjadi khalifah atas wasiat dari saudaranya yang tadi, yaitu khalifah yang ke-12 Yazid bin Walid. Naik tahta dalam situasi bergejolak penuh ketakutan. Masa pemerintahannya hanya berlangsung beberapa saat. Selanjutnya, Marwan bin Muhammad dibaiat menjadi khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Berhasil menyusun kembali kekuatan Islam. Marwan bin Muhammad tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkannya. Maka beliau wafat pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Setelah Marwan bin Muhammad meninggal atau wafat, berakhirlah pula kedaulatan Bani Umayyah dan berdirilah kedaulatan baru, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Di bidang pemerintahan ini dibentuklah departemen, yaitu Diwan Ar-Rasail, yaitu departemen yang bertanggung jawab mengatur urusan terkait surat menyurat dari kenegaraan. Kemudian Diwan Al-Khatam, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencatatan, melakukan registrasi dan membuat salinan atas semua yang dibutuhkan oleh khalifah. Kemudian Diwan Al-Kharaj atau departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara. Kemudian Diwan Al-Barid atau departemen yang bertanggung jawab untuk mengirim berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Dan selanjutnya Diwan Al-Jun atau departemen pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer. Kemudian di bidang hukum dibentuklah lembaga-lembaga atau kebijakan-kebijakan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, yaitu Al-Qada, yaitu sebuah lembaga peradilan. Pemimpinnya disebut Qadi atau di zaman sekarang hakim. Kemudian Al-Hisbah, yaitu sebuah lembaga yang mengurus tindak kejahatan atau kriminal. Kemudian Al-Mazalim. Al-Mazalim ini adalah lembaga yang
kependudukannya lebih tinggi daripada Al-Qada dan Al-Hisbah. Lembaga ini bertugas memeriksa atau mempertimbangkan kembali keputusan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qadi. Jadi ini semacam Al-Qada ini semacam pengadilan, kemudian ini juga semacam kepolisian atau lembaga peradilan juga yang menangani tindak kejahatan. Kemudian Al-Mazalim ini semacam tingkat banding lebih tinggi lagi. Selanjutnya di bidang sosial, kemajuan-kemajuan itu misalnya berhasil membuka hubungan antar bangsa-bangsa Arab. Kemudian bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Persia, dan Eropa, dan melahirkan ide-ide baru khususnya pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bidang ekonomi, yaitu dengan membuka jalur perdagangan dengan membangun pelabuhan, mencetak mata uang khusus, mengumpulkan pajak, memberi gaji bagi para pegawai dan pejabat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang keagamaan, kemajuan itu dibangunnya Masjid Agung yang disebut Masjid Damaskus, dibangunnya sebuah kota bernuansa Islam yang disebut dengan kota Khairon. Kemudian imam-imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Malik, dan bidang hadis yaitu Umar bin Abdul Aziz dan muhaddis-muhaddis lainnya. Kemudian bidang tasawuf seperti Al-Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Adawiyah. Kemudian bidang tafsir seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Jubair, dan Mujahid. Di bidang pendidikan, muncullah tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Khalid, seorang tokoh muslim pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Kemudian Abdullah bin Abbas dan Atta bin Rabah, seorang tokoh muslim di bidang fikih, dan Sa'id bin Thabit, seorang tokoh muslim yang dipercaya oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu, dan Al-Hasan Al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud sebagai tokoh muslim di bidang hadis. Kemudian Al-Akhtal, Jarir, dan Al-Farasdak, Jamil. Kemudian Umar bin Abu Rabi'ah adalah tokoh-tokoh di bidang syair. Selanjutnya kita bahas tentang meneladani nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus, yaitu dengan bersemangat dalam belajar, ya. Kemudian baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Kemudian menambah rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari sikap diskriminasi terhadap siapapun. Kemudian menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan. Maka demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.